Good morning Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Husaini dalam mata kuliah Crisis Management. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat ramai sekarang ini, yaitu bagaimana menjadi juru bicara yang handal dalam krisis komunikasi saat ini. Situasi krisis itu memerlukan juru bicara yang sangat handal. Dalam situasi krisis itu terjadi perang opini, seperti sekarang ini, krisis wabah virus corona. Jadi dalam perang modern, basically adalah perang kata-kata. Dan dalam perang kata-kata, public opinions win the war. Jadi, opini publik itulah yang memenangkan perang dalam era sekarang ini, karena Aplin Toppler mengatakan bahwa siapa menguasai opini publik, dia akan menguasai dunia. Makanya, the role of SEPI spokesperson is very, very important to win the heart and mind of the people. Jadi adanya seorang juru bicara yang handal, yang hebat, itu sangat menentukan bagaimana kita bisa memenangi hati dan jiwa rakyat. Adanya juru bicara itu akan menutup kesimpang siuran berita, akan menghindari kebingungan di masyarakat. Juru bicara ditunjuk untuk melakukan apa yang disebut news management, mengelola berita, mengontrol berita. Sebab berita yang tidak dikontrol, berita yang tidak terkendali akan membuat gonjang-ganjing, membuat situasi panas dingin, membuat situasi menjadi ramai bising. Michael Parenti dalam bukunya The Politics of Mass Media mengatakan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengontrol media massa. Caranya adalah dengan mengontrol siapa yang bertanya dan pertanyaan apa yang harus dijawab. Itu saya buktikan dengan pengalaman saya di Amerika Serikat. Saya pernah menjadi kepala biro antara di Amerika Serikat pada tahun 1998 sampai 2001. Saya terakreditasi Gedung Putih. Setiap hari saya bertanya, tapi Joe Lockhart, juru bicara kepresiden waktu itu, tidak pernah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Joe selalu menunjuk wartawan-wartawan yang lain. Itu membuat saya sangat aneh. Saya baru tahu kemudian kalau itu memang sengaja dilakukan untuk mengontrol siapa yang bertanya dan pertanyaan apa yang harus dijawab oleh presiden. Jadi, saya menyadari pengontrolan seperti itu ketika Presiden Gus Dur berkunjung ke Amerika Serikat waktu itu. Sangat aneh bin ajaib, tiba-tiba aja ada staf Joe Lockhart atas kepresidenan Gedung Putih waktu itu datang kepada saya. Hey, you from Indonesia, how are you? I am fine, I said. Tomorrow Gus Dur will meet our president. You will give a chance to ask question to President Clinton. Wow, I said. It is song into my ear. Okay, it's good chance for you. So, what's your question? Waktu itu saya mengatakan bahwa saya mau bertanya, apakah Amerika Serikat akan mencabut embargo senjata kepada Indonesia pasca Timor Timur? That's a good question. Okay, tomorrow be ready. Dan benar, keesokan harinya setelah Gus Dur dan Clinton bertemu di Gedung Putih, saya langsung ditanya oleh Presiden Clinton waktu itu, hey, you from Indonesia, do you have any question? I said, yes, Mr. President, I have a question.
do you want to revoke arm embargo to Indonesia? And President said, yes, of course. I will revoke American embargo to Indonesia because Indonesia now becoming a more democratic country. Wah, betul-betul dahsyat sekali pengelolaan berita di Gedung Putih itu, karena esok harinya di seluruh dunia headline surat-surat kabar itu berbunyi, Presiden Clinton .2 Amerika akan mencabut embargo senjata kepada Indonesia. Apa tips atau pakem yang harus dilakukan oleh seorang juru bicara pada saat masa krisis? Pakem yang pertama adalah jangan pernah berbohong. Anda harus menyampaikan informasi yang akurat untuk mencegah rumor dan kebingungan di masyarakat. Sampaikan pesan yang konsisten. Jangan pagi tempe, sore delay. Harus konsisten. Kalau A ya A. Nggak boleh berubah. Pastikan hal itu terjadi, karena wartawan itu punya cara untuk mengorek informasi. Jadi berikan kepada wartawan informasi secukupnya saja. Secukupnya yang bisa menjadi headline, yang menjadi berita di media sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan kasih mereka kelebihan informasi, karena makin banyak informasi yang Anda sampaikan, makin banyak wartawan memiliki pilihan untuk menjadi angle berita. Ini banyak pejabat yang mengeluh, kenapa Pak Kusaini, saya kok bicara kepada wartawan, apa yang saya sampaikan A, besok muncul di medianya B. Kenapa ini bisa terjadi? Wah, saya bilang, berarti Bapak terlalu banyak menyampaikan informasi. Bapak tidak memastikan hanya pesan yang Bapak mau sampaikan, itulah yang akan muncul di media. Oh begitu ya Pak. Iya, saya bilang ini hukum besi seorang PR dalam menghadapi wartawan. Apa hukum besinya? If not us, don't tell. If us, tell the truth, but not the whole truth. Jadi kalau ditanya wartawan, ya jawab secukupnya. Kalau tidak ditanya, jangan kita umbar semua jawaban. Yang kedua, jangan pernah menutup-nutupi informasi atau bilang no comment. Wartawan akan mencari informasi ke sumber lain kalau pintu ditutup. Dan itu bisa negatif terhadap Anda. Karena wartawan bisa datang ke LSM, ke musuh-musuh Anda, atau ke tempat lain yang mungkin nanti beritanya kontraproduktif dengan kepentingan Anda. Contoh misalkan, dulu sebelum dinyatakan adanya positif corona di Indonesia, para pejabat itu semuanya hampir kekeh mengatakan bahwa tidak ada corona di Indonesia. Seolah-olah ada upaya untuk menutupi kasusnya supaya masyarakat Indonesia itu tidak mengalami ketakutan, kepanikan. Tapi akibatnya apa? Wartawan mengutip sumber lain dari WHO, dari LSM, dari universitas-universitas yang menyatakan bahwa berdasarkan riset yang mereka lakukan, mestinya di Indonesia itu sudah ada yang positif corona. Jadi jangan ditutup-tutupi. Pakem ketiga adalah jangan coba-coba menyalahkan orang lain. Jangan cari kambing hitam. Oh, pakem yang keempat. Jangan cuma bicara statistik, tapi ceritakan apa yang dilakukan dari data statistik itu. Apa yang sebaliknya, yang paling penting buat masyarakat dari sekedar statistik.
kematian itu hanya angka statistik. Orang cepat lupa. Mati 1000, mati 1.000.000, itu hanya dalam angka. Orang akan melupakan itu. Tapi orang akan selalu mengingat apa yang ada di balik angka-angka itu yang menyentuh perasaan kemanusiaan mereka. Ini ambil contoh nih ya. Waktu saya menjadi wakil Pemret kantor berita Antara ketika tsunami di Aceh terjadi tahun 2004, saya sempat menegur wartawan Antara di Aceh yang tiap hari beritanya jumlah korban tewas bertambah sekian. Hari ini tambah lagi sekian. Saya bilang kalau you besok melaporkan lagi jumlah kematian, saya akan nggak muat lagi. Kamu coba cari berita yang penuh rasa kemanusiaan, pasti kamu dapat. Ternyata benar. Besoknya dia mengirim berita, ditemukan seorang anak laki-laki yang terbawa arus tsunami 7 hari 7 malam, tapi dia masih hidup. Yang istimewa, anak lelaki itu memakai pakaian tim kesebelasan Portugal pada saat ditemukan. Wah, begitu berita itu disiarkan, berita itu menjadi headline hampir di seluruh dunia. Bahkan akhirnya Cristiano Ronaldo, bintang sepak bola utama, menjadikan bocah yang bernama Martunis itu sebagai anak asuhnya dan diundang ke Portugal untuk belajar sepak bola. Jadi jangan cuma statistik. Dalam kasus COVID-19 ini, juru bicara itu jangan sampai meneror publik dengan jumlah orang mati bertambah sehingga orang makin takut, makin panik. Cobalah bikin berita apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang sudah dilakukan masyarakat, apa yang sudah dilakukan dunia usaha untuk mencegah supaya wabah ini bisa diatasi. Itu yang masyarakat mau dengar. Adakah rumah sakit khusus yang disiapkan? Adakah peralatan untuk para dokter? Jadi tolong jangan hanya statistik. Pakem yang kelima, gunakan kata-kata yang membumi. Jangan gunakan kata-kata klise yang hanya didengar di langit. Sekarang ini banyak sekali kata-kata yang bertebaran, memanjiri kita semua. Lockdown, social distancing, physical distancing, karantina wilayah, pembatasan sosial skala besar, kemudian work from home, darurat sipil. Itu sekarang istilah-istilah yang dikeluarkan pada masa krisis corona itu, dan itu merupakan istilah-istilah baru yang tidak semua masyarakat mengetahuinya, even saya sebagai dosen. Jadi kunci dari seorang juru bicara adalah menggunakan bahasa-bahasa yang membumi, bahasa-bahasa rakyat. Work from home misalnya, ya udah kerja di rumah gitu loh. Itu aja, cari padanannya apa. Karena kata-kata yang begitu banyak hanya menjadi buih. Jadi saya teringat sebuah puisi yang saya tulis, yang diilhami oleh kredo puisinya Sutardi Kalsumbahri. Batu kehilangan diam, pisau kehilangan tikam, malam kehilangan gelap, siang kehilangan terang, dan kata-kata kehilangan makna.